Halo, ada berita apa hari ini? Kemarin-kemarin beredar kabar di media sosial bahwa Evan Dimas tertangkap sedang merokok setelah bermain atau sebelum main Tarkam. Dalam video itu, Evan Dimas memang terlihat merokok, nggak jelas merek rokoknya apa. Dalam video itu juga terlihat bahwa Diego Michel, seorang wingback kiri yang dulu di timnas U23 menjadi andalan dari Coach Rahmat Darmawan, juga tampak terlihat sedang menghisap vape ataupun pot. Ya inilah jawaban mengapa Diego Michel, Evan Dimas yang dulu menjadi pemain andalan dari Coach RD tidak dipanggil oleh Sintayong. Kita tahu bersama bahwa Sintayong adalah seorang pelatih yang detail dalam melihat studi kasus di sebuah tim. Dia memiliki analisa data, dia juga kerap melihat analisa data itu untuk menentukan sistem format bermain dan menentukan siapa pemain yang masuk seleksinya atau pemain yang dibuang. Kita tahu bersama bahwa Evan Dimas dulu di era Alfred Riedel juga menjadi tulang punggung dari gelandang tim nasional Indonesia, utamanya saat timnas Indonesia melaju ke final kedua di era Alfred Riedel. Evan Dimas ini menjadi pemain kunci setelah era Firman Utina dan Ahmad Bustomi. Diplot sebagai CMF Evan Dimas. Secara permainan, secara skill individu, Evan Dimas dan Diego Michel memiliki peranan yang cukup besar. Diego Michel di wingback kiri dan Evan Dimas di gelandang. Evan Dimas hampir tidak tergantikan setelah ia menjadi pemain senior setelah dari U19 bersama Ilham Udin Armain dan Maldini Pali dan Hargianto serta Paulo Sitanggang dan lainnya. Namun di era Sintayong, Evan Dimas tetap di awal-awal era kepemimpinan Sintayong di timnas Indonesia, Evan Dimas tetap menjadi pemain pilihan di gelandang. Namun di era Sintayong ini, Evan Dimas tidak lagi menjadi pemain yang 90 menit bermain. Evan Dimas dimainkan di babak pertama dan di Piala AFF awal-awal ya dimainkan di babak pertama, namun kemudian di partai-partai menghadapi seperti timnas Thailand, tim-tim yang kuat di Piala AFF, Evan Dimas ini tidak dipasang sebagai starter. Dia dipasang di babak kedua. Ya inilah jawaban mengapa Sintayong tidak lagi mengutamakan Evan Dimas dan menyingkirkan Diego Michel, karena memang dari segi fisik, dari ketahanan fisik, ketahanan menit bermain, Evan Dimas ini keletihan, tidak bisa memaksimalkan permainannya di menit full pertandingan atau 90 menit pertandingan. Terjawab sudah mengapa itu terjadi dan dia tersingkir dari timnas Indonesia era Sintayong karena memang fisiknya tidak dijaga. Oki Rengga atau siapa yang mengatakan bahwa dia pernah mengundang pemain timnas U19 yang sedang bersinar pada waktu itu, tapi sebelum melakukan podcast pemain itu izin untuk merokok dulu. Dan Oki Rengga mengatakan, wah pemain ini gak lama lagi karirnya habis. Sepertinya itu juga terjawab bahwa itu mungkin saja Evan Dimas. Mungkin dari tayangan itu Evan Dimas merokok, dia merokok agak malu-malu menggunakan sweater, ya seperti malu-malu di suatu kafe atau di suatu tempat makan bersama Ferdinand Sinaga, Diego Michel dan lain-lain. Seorang pemain bola, atlet, berlari selama 90 menit penuh akselerasi, penuh penetrasi, mengeluarkan skill individu, memang harus memiliki fisik yang maksimal. Pada era Sintayong, era tersingkirnya Evan Dimas, memang sangat mengandalkan fisik, karena memang bermain di Asia. Berbeda dengan Eropa yang suhunya cukup dingin. Di Asia suhunya panas, 5 menit awal masuk stadion sudah berkeringat. Itulah mengapa Sintayong sangat mengandalkan fisik, sehingga ketahanan tubuh dari timnas Indonesia ini mampu militan hingga ke adu penalti. Dan itu berhasil ketika
kita melihat timnas Indonesia U23 menaklukkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 di Qatar dan melaju ke semifinal, sekaligus memecahkan rekor itu sendiri. Menjadi penting bagi kita, mengapa Evan Dimas ini kita bahas, karena ini pelajaran untuk timnas Indonesia. Gua kemarin lihat timnas U23 di semifinal Piala AFF bersama Gerard Vandenberg. Di extra time itu kita habis-habisan hancur digaspol oleh Thailand. Banyak peluang matang Thailand, dan di akhir babak extra time sebelum adu penalti kita hampir kejebolan. Untungnya kita punya kiper yang berkelas, menyelamatkan 2 kali penyelamatan gemilang darinya. Fisik pemain timnas U23 di Piala AFF, utamanya gue lihat di semifinal, itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, penting bagi pelatih, bagi jajaran Patrick Kluivert, Indra Safri maupun Gerard Vandenberg dan Nova Arianto mengecek kondisi paru-paru dan jantung dari para pemain timnas Indonesia. Kalau ada yang ketahuan merokok, ya harus diberi ultimatum atau latihan yang lebih keras. Karena memang seorang atlet harus memiliki paru-paru 2. Istilahnya seperti itu. Park Ji-sung kita kenal dulu di Manchester United. Bukan karena skill olah bolanya seperti Andrea Pirlo atau Frank Lampard, tapi karena dia dikenal memiliki semacam paru-paru 2 istilahnya. Kalau dari skill individu udahlah, pemain Asia itu akan kalah dengan pemain Brazil, akan kalah dengan pemain Afrika. Namun pemain Asia memang harus dinilai dari segi militansinya. Nah, itu sudah dilakukan oleh Korea Jepang. Militansi pemain Asia dari Korea Jepang berhasil memasukkan nama Korea Jepang ke tengah-tengah atau menjadi selipan di Eropa. Dan Indonesia harus memiliki itu kalau ingin menjadi negara yang hebat atau negara yang mampu bersaing dengan negara-negara Eropa ataupun Amerika Latin, bahkan Afrika. Sayang kita lihat bahwa Evan Dimas ketahuan merokok sehingga karirnya hancur. Dan gue berharap gak ada lagi pemain Indonesia yang indisipliner. Gue berharap pemain Indonesia selalu menjaga keutuhan fisiknya.